Selamat siang jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi lebih antusias, Shalom. Berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Puji Tuhan Bapak Ibu, di siang hari ini kita semua terkumpul di tempat ini untuk memaknai penebusan Tuhan bagi kita semua. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Amin Bapak Ibu. Untuk sebelum itu mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami begitu mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap kami Tuhan. Kami terus mengalami kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan di siang hari ini jemaat-Mu, jemaat Gilgal Manado Tuhan, kami bersatu hati membawa syukur kami, membawa puji-pujian kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu dan kami terus mengalami kasih, kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sebab darahnya tercurah bagi kita semua, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan nyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah
Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kita umat manusia. Dan hari ini saya akan membacakan pengumuman. Sebelum saya membacakan pengumuman, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Gilgal. Selamat datang, Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi menjadi bagian dalam keluarga GBI Gilgal. Dan orang bilang gak kenal maka tak sayang, jangan cuma lihat di kulitnya saja. Nanti ada hamba-hamba Tuhan di depan yang bisa Bapak Ibu pingin tahu apa sih visi dari GBI Gilgal atau mau tahu tentang GBI Gilgal, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa ditemui dan kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang GBI Gilgal. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu Paskah tanggal 9 April 2023. Kita akan melakukannya 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama pada pukul 9 pagi dan kebaktian yang kedua pada pukul 11 siang. Dan Bapak Ibu yang tidak dapat mengikutinya secara onsite, bisa mengikutinya secara online melalui YouTube GBI Gilgal yang akan tayang pada pukul 5 sore. Ibadah Paskah ini disertai dengan ibadah anak yang ada di lantai 2. Jadi Bapak Ibu yang punya anak atau mau bawa ponakan di usia Sunday School, ada guru-guru, pembina-pembina yang ada di lantai 2, adik-adiknya bisa diajak ke lantai 2 untuk beribadah bersama di sana. Pengumuman berikutnya, Family Cell bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Family Cell. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kita tergabung dalam Family Cell karena gereja kita adalah gereja sel, gereja komsel. Jadi yuk sama-sama, ada nomor di layar, kita bisa menghubungi dan kita akan ditempatkan di tempat yang tepat buat kita. Persembahan dan perpuluhan di sisi kiri dan kanan ada amplop-amplop yang tersedia. Jangan lupa persembahan bisa dimasukkan di sana dan ada kotak-kotak yang sudah disiapkan. Bisa amplopnya bisa dimasukkan dalam kotak yang ada. Untuk perpuluhan ada amplop khusus perpuluhan, adanya di pintu di depan. Nanti Bapak Ibu yang akan memberikan perpuluhan bisa ambil amplopnya di sana dan tetap bisa dimasukkan dalam kotak yang ada. Dan yang ingin memberikannya secara transfer, nggak mau tunai, itu bisa ada nomor di layar dan Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar dan bukti transfer kami mohon untuk bisa dikirimkan ke nomor juga yang tertera di layar. Pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu, hari Sabtu depan, bukan Sabtu ini, Sabtu depan tanggal 15 April kita akan mengadakan KKR Anak. Iya, KKR Anak ini diundang untuk semua umum. KKR-nya gratis, tapi sebelum KKR kita itu ada lomba menggambar dan mewarnai. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak dan punya keinginan untuk mengikuti, nanti ada kakak-kakak yang akan ada pendaftarannya di depan, bisa mendaftar di sana. Dan hari Minggu depan adalah pendaftaran terakhir karena kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa anak-anaknya diajak tanggal 15 April, KKR-nya jam 3 sore, setengah 3 sore di tempat ini. Undang semuanya, bisa ponakan, tetangga, semuanya ikut di KKR Anak Paskah di tempat ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Boleh kita kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari siapkan hatimu, biar kita fokus untuk Tuhan. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina.
api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Dan gereja Kristus lagi, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya akan bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan.
kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah. Sekali lagi angkat tanganmu dan engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar, yang susah Tuhan hiburkan. Alami kuasa Tuhan, alami kuasa salib Yesus. Salib Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Engkau bisa mengalami hari ini, engkau bisa mengalami saat ini. Satu disucikan oleh darah Yesus. Oleh, sekali lagi katakan salibnya, salibnya, amin Tuhan. Salibnya, 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 selamat mulia. Kuratakan apa sakara la bayara la. Satu disucikan oleh darah Yesus. Terima mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Terima kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Kami tahu kuasa salibmu tidak pernah berubah. Kuasa salibmu tetap ada sampai hari ini. Karena kami tahu di dalam kuasa salib ada kemenangan. Di dalam kuasa salib iblis sudah dikalahkan. Dan hari ini kami merayakan kematianmu di atas kayu salib. Engkau rela mati. Engkau rela mati buat kami. Engkau rela menjadi terkutuk untuk kami Tuhan. Betapa hebat kasih-Mu. Betapa hebat luar biasa kasih-Mu. Menyelamatkan kami. Yang tidak ada artinya menjadi berarti. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Menyelamatkan hidup kami. Sungguh Tuhan dari hati kami yang paling dalam kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Dan kami percaya penebusan Kristus dalam hidup kami menjadi berarti luar biasa. Kami mau belajar penebusan Kristus yang berarti itu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami mau belajar dari kebenaran firman Allah. Dan lewat kebenaran firman Allah kami dibukakan untuk mengerti makna dan arti penebusan Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Tapi kami akan bawa pergi kemanapun kami pergi penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung. Pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa. Saudara, hari Minggu kita akan merayakan Paskah Hari Kemenangan. Tapi tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada kematian Yesus. Tidak akan ada Paskah kemenangan Kristus kalau tidak ada kematian. Dan hari ini kita merayakan kematian Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi ada banyak orang yang tidak memaknai penebusan Kristus. Saya pernah tanya kepada seseorang,
apa artinya penebusan Kristus? Lalu jawabannya cuma satu, ya Tuhan tebus dosa saya. Saya juga pernah tanya kepada seseorang yang berkata, saya katakan, kenapa engkau merayakan Jumat Agung? Merayakan Jumat Agung, ikut perjamuan kudus, tapi engkau tetap hidup dalam dosa. Jawabannya sangat-sangat menyakitkan. Ya Tuhan kan sudah tebus dosa saya. Jadi kalau Tuhan sudah tebus dosa saya bisa melakukan apa saja. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang tidak bisa memaknai arti penebusan Kristus. Tapi hari ini kita akan belajar arti penebusan Kristus. Sehingga kita pun akan memaknai arti dari penebusan Kristus itu dengan benar. Amin Bapak Ibu, siap untuk menerima kebenaran firman? Hari ini arti penebusan Kristus saya ambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Saudara, ayat ini sangat populer, bahkan banyak orang tahu tentang firman Tuhan ini. Bahkan dinyanyikan. Tapi makna penebusan Kristus tidak sungguh-sungguh dimaknai dengan benar. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Katakan ditebus. Dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat ada 3 makna atau 3 arti penebusan Kristus. Yang pertama, kita telah ditebus. Ayat ini dengan jelas bahwa kamu telah ditebus. Katakan telah ditebus. Nah, itu sedang jelas. Yang pertama, maknanya bahwa kita telah ditebus. Yang kedua, dari cara hidup yang sia-sia. Dari cara hidup yang sia-sia. Yang ketiga, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kata ditebus. Artinya saudara dan saya bukan milik kita lagi. Karena sudah ditebus, sudah dibayar. Sudah ditebus, saudara dan saya manusia sudah tergadai dalam dosa. Ya, kita manusia setelah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Artinya semua orang percaya, semua manusia itu sudah tergadaikan dalam dosa. Dan untuk satu-satunya cara untuk manusia kembali kepada Tuhan, yaitu dengan cara ditebus atau dibayar. Tapi orang tidak menyadari bahwa kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus berarti hidup saudara bukan milik saudara lagi, tapi miliknya Tuhan. Karena sudah dibayar. Mari kita lihat satu ayat. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi sudah menjadi milik Tuhan dan hidup untuk Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli. Katakan dibeli. Dibeli artinya dibayar. Saudara sudah dibayar. Jangan saudara pikir saudara milik saudara sendiri. Coba tengok kanan kiri. So dibayar kote. Sudah dibayar. Saya ulangi, sebab kamu telah dibayar, harganya telah lunas. Lunas, bukan kredit. Kalau kredit tuh begini saudara, kalau mobil kredit, kalau masih masa kredit berarti bukan milik kita. Belum sah milik kita. Tapi kalau kredit so lunas, baru sah milik kita. Tapi Tuhan membeli saudara bukan kredit, cash lunas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Maka hidupnya masih semau gue.
Sadari saudara bahwa saudara bukan milik saudara lagi. Kalau saudara bukan milik saudara, kita tidak bisa hidup semau gue. Orang Jakarta bilang. Kita tidak bisa hidup seenaknya sendiri. Kita tidak bisa berkata kita mau apa mau larang. Kalau orang masih berkata begitu berarti bukan milik Kristus. Berarti belum ditebus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah ditebus, lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Harusnya hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Harusnya hidup kita memuliakan Tuhan kemanapun kita pergi. Saya bisa bayangin saudaraku kalau di kota Manado, kota yang mayoritas orang Kristen, hidupnya untuk Tuhan. Halo, apa kabar? Rupanya Pak Rudi lupa. Komandan keamanan ya. Saudara, kalau saudara sadar bahwa hidup kita milik Tuhan, tidak hidup seenaknya sendiri. Betul nggak saudara? Tapi ada banyak orang tidak sadar bahwa kita telah dibayar lunas, hidup kita bukan milik kita tapi miliknya Tuhan, berarti segala unsur hidup kita itu untuk Tuhan. Maka tidak ada orang mabok di kota Manado harusnya. Betul saudaraku? Harusnya tidak ada pencurian. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang bunuh-membunuh, tawuran. Karena hidupnya semua milik Tuhan dan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15. Kalau saudara miliknya Tuhan, mari hidup ini untuk Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, siapa yang masih hidup boleh angkat tangan, hidup. Oh, hidup semua kan? Ada yang mati ya? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau orang Kristen memaknai penebusan Kristus, maka hidup kita milik Tuhan. Oh, aman tuh kota Manado, aman. Aman, tidak ada pencurian. Tidak ada anjing hilang. Tidak ada doger. Oh, tidak ada orang mabok di jalan. Tidak ada orang berkata, kita hidup siapa mau larang. Karena semua orang yang hidup untuk Tuhan pasti memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi sadari makna penebusan Kristus yang pertama adalah hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita milik Tuhan. Maka sewajarnya kita memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi dengan jelas dikatakan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Berarti memaknai penebusan Kristus yang kedua adalah meninggalkan cara hidup yang sia-sia, tapi hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, tetapi hidupmu masih sia-sia, lalu apa arti penebusan itu? Enggak ada. Dan itu banyak terjadi untuk orang percaya yang percaya kepada Yesus. Mereka percaya Yesus sudah tebus, tapi cara hidup mereka masih memiliki cara hidup yang sia-sia. Pikirannya sia-sia. Tangannya yang dia lakukan dengan tangannya juga sia-sia. Matanya juga sia-sia. Langkah hidupnya juga sia-sia. Ada banyak orang Kristen, pikirannya sia-sia. Tadi saya ngomong ibadah satu. Banyak orang Kristen di gereja pun pikirannya sia-sia. Ada di gereja, ikut ibadah Jumat Agung tapi pikirannya sia-sia. Ada seorang anak muda datang di gereja. Mau datang ibadah Jumat Agung, mau perjamuan kudus. Begitu dia duduk di gereja, sudah penuh toleh kanan, toleh kiri. Kok Lisa tidak ada ya? Halo? Karena Lisanya tidak ada, maka dia mulai jengkel. Dia mulai keluarkan HP-nya. WA, Lisa, kita di gereja. Kia panganan tidak ada. Saya mau nanya saudara, sia-sia atau tidak? Itu di luar sana, nggak tahu di sini. Kalau ada bertobat Bapak Ibu.
Karena ada banyak orang datang ke gereja tapi pikirannya masih sia-sia. Motivasinya nggak benar datang ke gereja. Cara hidup yang masih sia-sia. Padahal kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Saya dulu sebelum saya bertobat lahir baru, cara hidup saya pun sia-sia. Tanya toh Pastor Stefan juga sia-sia dulu cara hidupnya. Kalau Pastor Stefan pernah jadi narkoba, saya penjudi ulung. Dulu kalau ada istilahnya kalau orang Cina kalau namain judi bukan Cina namanya, Cino. Waduh saya main judi saudaraku, sampai keranjingan betul, kerasukan betul. Kalau tidak ada teman main judi saya muter uang koin, putar koin. Cuma berdua main judi, dari malam sampai pagi cuma putar-putar koin. Bataru, saudara, gila banget pokoknya dulu. Itu cara hidup yang sia-sia. Lah kalau kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, mari cara hidup kita berubah. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia, ubah menjadi cara hidup yang berkenan kepada Allah. Itu berarti makna penebusan menjadi berarti. Roma pasal yang ke-12. Atau kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 14, ayat yang ke-15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan, kata meninggalkan perbuatan yang apa? Sia-sia. Dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena orang sudah ditebus dari cara hidup ya. Kalau kita merayakan Jumat Agung, merasakan bahwa saya sudah ditebus, tapi cara hidup kita masih sia-sia, berarti penebusan Kristus tidak ada artinya dalam hidup kita. Dan itu banyak dilakukan oleh orang Kristen. Cara hidupnya masih sia-sia. Punya istri satu nggak cukup. Ada gula-gula di Bitung satu. Ada gula-gula di Kotamu Bagus satu. Itu cara hidup yang sia-sia. Nah, mari kita belajar, kalau kita merasa hidup kita telah ditebus, mari cara hidup kita, cara hidup yang berkenan. Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang Kristen yang memaknai penebusan Kristus, dia akan menanggalkan cara hidup yang sia-sia, dan dia mulai mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dia tidak lagi cara hidupnya sia-sia. Jadi kalau saudara memaknai penebusan Kristus, tapi masih hidup dengan cara yang sia-sia, hari ini ditanggalkan. Dan mari kita belajar untuk memiliki cara hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Yang tahu saudara dan saya, cara hidup yang sia-sia itu apa saja. Saya dulu banyak melakukan cara hidup yang sia-sia. Tapi setelah bertobat lahir baru, cara hidup yang sia-sia ditanggalkan. Dan mulai belajar untuk memiliki cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, menyadari hidup kita sangat berharga dan mahal harganya. Makanya tadi dalam pembacaan, kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, engkau boleh punya harta yang banyak. Engkau boleh punya gunung emas.
Tetapi tidak akan bisa menebus diri kita. Tidak akan bisa menebus diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tetapi satu-satunya cara untuk menebus saudara dan saya, dia harus merelakan nyawanya buat saudara dan saya. Dia harus mati. Dia harus mati, Bapak Ibu. Penting sekali. Makanya saya sering ngomong sama diri saya sendiri, Edi, engkau sangat berharga. Sekalipun engkau gede, pendek, tapi engkau berharga. Karena engkau dibayar lunas di atas kayu salib. Dengan nyawa Yesus. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh, haleluya. Memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Tidak ada seorang bisa membayar untuk menebus saudara dan saya. Tetapi dia harus menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Berarti harga kita itu harganya Tuhan Yesus. Harga kita adalah harga nyawanya Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Betapa mahal harga ini. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-49. Sekalipun kau punya banyak harta, tapi tidak bisa menebus. Mazmur pasal 49 ayat 7, 8, dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena apa, saudara? Terlalu mahal. Katakan terlalu mahal. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Coba tengok kanan kiri dengan mata tajam. Terlalu mahal hargamu. Saudara, ayat ini sungguh menemplak saya. Edi, hargamu terlalu mahal. Maka Tuhanmu harus memberikan nyawa buat untuk menebus saudara dan saya. Coba renungkan baik-baik. Tuhan mana yang seperti Tuhan Yesus? Menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Sekalipun engkau punya gunung emas, tapi tidak bisa menebus diri kita. Apa gunanya gunung emas? Tapi kalau engkau punya Yesus, itu sangat berarti karena dia telah menebus saudara dan saya. Dengan harga yang mahal. Makanya terlalu mahal. Saya mau nanya saudaraku, kalau saudara mahal, harusnya ditempatkan di tempat yang mulia, yang berharga. Saya mau nanya, adakah barang berharga di tempat sampah? Tapi berapa banyak orang Kristen menempatkan dirinya di tong sampah. Seks bebas, korupsi, berzina, melakukan perkara-perkara dunia yang hina. Itu sampah. Padahal hidup kita berarti berharga. Harusnya tempatkan diri kita bukan di tong sampah, tapi tempatkan dirimu di tempat yang mulia karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tapi saya banyak melihat orang Kristen yang tidak menyadari hidupnya berharga. Itu sebabnya arti atau makna penebusan Kristus. 3 tadi. Yang pertama, hidup kita bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Yang kedua, cara hidup kita. Mari kita tinggalkan cara hidup yang sia-sia, memiliki cara hidup yang berkenan. Yang ketiga, sadari bahwa kehidupan saudara terlalu mahal untuk pembebasan saudara dan saya. Itulah makna penebusan Kristus dalam hidup saudara. Lalu bagaimana caranya supaya makna atau arti penebusan Kristus itu tetap ada dalam hidup saudara dan saya? Bagaimana kita menjaga penebusan Kristus tetap berarti dalam hidup kita? Yang pertama, jangan menyia-nyiakan keselamatan. Jangan tidak menyia-nyiakan keselamatan, tapi mengerjakan keselamatan.
Ada banyak orang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri. Walaupun keselamatan itu bayarannya mahal. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang menyia-nyiakan keselamatan. Saya tidak setuju. Gereja kita tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat, tidak. Tapi keselamatan yang Tuhan beri harus kita kerjakan. Keselamatan yang Tuhan beri harus kita kerjakan dengan rasa takut dan gentar. Ada tanggung jawab dalam diri kita. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 1 mulai. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, yaitu firman. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri, maka kita akan tidak luput dari kebinasaan. Tidak sedikit orang keselamatannya ditukar. Kita sudah diselamatkan, tapi tiba-tiba malam minggu ada nyong-nyong yang apel di rumah. Bawa mercy putih. Tapi bukan orang percaya. Bukan orang Kristen. Orang dari seberang sono. Tapi karena katuk bawa mercy putih, maka kita abaikan keselamatan. Lalu kita mau meninggalkan Yesus. Menjual Yesus. Pergi kepada nyong-nyong yang bawa mercy putih. Saya mau nanya, keselamatannya hilang atau tidak? Nggak ada gunanya. Berarti penebusan Kristus sia-sia. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri. Dengan apapun, dengan uang, dengan korupsi, dengan perkara-perkara dunia. Tapi kita pegang teguh. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Katakan, kerjakan keselamatan. Jangan masa bodoh. Yang menjadi masalah banyak orang Kristen sudah diselamatkan. Tapi tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Masih kompromi dosa, masih perkara-perkara. Kalau rindu penebusan Kristus tetap menjadi berarti, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri. Amin. Yang kedua, bagaimana penebusan Kristus tetap berarti? Hidup kita tetap di dalam Tuhan. Ada orang yang sudah bertobat lahir baru, angkatan saya saja. Waktu saya bertobat dan lahir baru tahun 84. Itu angkatan saya saja. Saya bisa hitung dengan jari loh Bapak Ibu. Tinggal 5 orang saja. Oh, yang satu sudah meninggal lagi. Tinggal 4 orang yang angkatan saya. Yang lain gugur di tengah jalan. Bahkan ada yang sampai hari ini ketemu sama saya, lawer. Tidak di dalam Tuhan. Padahal orang itu lebih dulu hebat dalam Tuhan. Waktu dia menyanyi pegang gitar, saya cemburu sekali. Kok dia bisa main gitar, nyembahnya begitu luar biasa. Saya tidak bisa main gitar. Kalau pegang gitar bisa, tapi main gak bisa. Sampai saya cemburu dengan dia Bapak Ibu. Tapi sekarang, kalau ketemu saya lagi pimpin khotbah, dia ada di bawah. Lalu tiba-tiba, ada doi. Minta doi. Belum makan katanya. Oh Tuhan.
saudara, hidupnya hancur. Itu berarti dia tidak tetap di dalam Tuhan. Padahal dia sudah menerima keselamatan. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap, katakan tetap. Tetap di dalam Dia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke... Saya sedang menuju keselamatan itu. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Tiba-tiba di tengah jalan ada kuntilanak. Di sini dong. Kalau saya tetap, sorry nih, tidak mau. Maka saya akan sampai. Oh Yerusalem, kota, sampai pada keselamatan itu. Tapi kalau waktu saya berjalan menuju ke Kanaan, tiba-tiba, di sini dong. Lalu saya berhenti. Tengok kiri, tengok kanan. Oh, Ibu Charity Muaya tidak ada. Saya sampai tidak? Itu sebabnya Yosua 1 berkata, jangan engkau menyimpang ke kanan, supaya engkau berhasil dalam tujuan. Tetap di dalam Tuhan. Apapun godaannya, apapun tantangannya. Mari tetap di dalam Tuhan, supaya karya penebusan Kristus tetap berarti dalam hidup kita. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Tetapi yang melangkah keluar dari situ, yaitu keluar dari pengajaran Kristus, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yaitu ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun anak. Jangan sekali-kali engkau keluar dari ajaran Kristus. Kapan kita keluar dari ajaran Kristus? Tuhan mau kita punya istri satu, setia kepada istri pada masa mudamu. Tiba-tiba ada 02. Kan sekarang bahasa Manado 02 ya. Ada pelakor. Ada pelakor yang goda. Rudi sini dong. Lalu kita tergoda. Saya mau nanya, kita keluar atau di dalam? Keluar dari ajaran Kristus. Nah kalau sampai dia mati tetap ada di luar ajaran Kristus, minta maaf. Biar Kristen binasa. Karena dia keluar dari ajaran Kristus. Karena pada waktu kita keluar dari ajaran Kristus, Alkitab berkata kita tidak memiliki Allah. Saya baca di ayat 9. Setiap orang yang tidak ditinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Woi, hebat saudaraku. Saudara tidak akan memiliki Allah kalau saudara keluar dari ajaran Kristus. Diperingati, tapi tetap keluar dari ajaran Kristus. Bahaya. Maka penebusan Kristus nggak ada artinya. Mari kita tetap ada dalam Kristus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik. Pemain musik. Yang ketiga, komitmen untuk mengasihi Tuhan. Dan tidak mengasihi dunia lagi. Saya dulu mengasihi Tuhan, mengasihi dunia. Waktu saya belum bertobat. Bukan cuma mengasihi. Saya memeluk hal-hal dunia. Main judi dan segala macam. Tapi setelah saya bertobat, saya mengasihi Tuhan. Maka tidak lagi mengasihi dunia. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi masih mengasihi dunia, bohong. Bohong.
Orang sana bilang Leo. Orang Amura bilang Ocaang. Betul, nanti saya tunjukkan ayatnya. Tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang bikin berat karena kita tidak mau taat. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Yang bikin berat karena orang tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Satu ayat lagi berkata begini, 1 Yohanes pasal 2. Kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan, tapi tetap masih mengasihi dunia, bohong kita. Saya baca buat saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan itu hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Amin. Katakan, aku tidak lagi mau mengasihi dunia. Putus hubungan dengan dunia. Dan aku lebih mengasihi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Menghayati pujian ini dengan sungguh. Kau menebus diriku Dengan segenap kasih. oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari angkat tanganmu, ku telah mati. Yes, lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Cara hidup yang sia-sia. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. hidup ini Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. yes. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak, Ibu, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Arti penebusan Kristus akan menjadi sangat berarti dalam hidup ini. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita lagi. Sudah dibayar lunas.
Kalau saudara menyadari bahwa cara hidup kita tidak lagi cara hidup yang sia-sia, tapi cara hidup yang berkenan. Menyadari bahwa hidupmu sangat berharga, maka makna penebusan itu menjadi berarti dalam hidup. Saya tidak tahu, Tuhan sedang menyelidiki hatimu. Mungkin cara hidupmu masih sia-sia. Engkau tidak menyadari bahwa hidupmu sangat berharga. Engkau tidak menyadari bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tapi miliknya Tuhan. Hari ini ambil keputusan Bapak Ibu, di tengah-tengah perayaan Jumat Lagu. Jangan sia-siakan hidupmu. Engkau berharga. Engkau sangat mahal. Jangan sia-siakan keselamatan itu. Roh Kudus begitu kuat. Hadirannya begitu kuat. Renungkan baik-baik. Sebelum engkau makan dan minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, mari renungkan pengorbanannya. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hanya jemaat saja katakan, ku telah mati. Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini bukan karena engkau hafal, tapi engkau memaknai pengorbanan Yesus. Tanggalkan cara hidup yang lama yang sia-sia. Lawatan Tuhan sedang terjadi di mana engkau berdiri. Lawatan Tuhan sedang menjamah hidupmu hari ini. Sehingga makna penebusan Kristus menjadi berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami semua, tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Engkau tilik setiap pribadi lepas pribadi. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Ampuni kami kalau cara hidup kami masih sia-sia Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak menyadari bahwa hidup ini bukan milikku lagi, tapi Engkau telah membayar lunas. Ampuni kami kalau kami tidak menyadari betapa berharganya hidup kami. Tapi siang hari ini lawat kami Tuhan. Baharui setiap hidup kami. Lawat kami Tuhan. Jamah kami, pulihkan kami. Supaya kami menyadari pengorbanan-Mu. Kami menyadari karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Lawat hidup kami. Pulihkan kami. Di perayaan Jumat Agung ini Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami dibaharui oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun yang tidak dijamah Tuhan. Tapi setiap pribadi kami dijamah oleh Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, semua yang dipulihkan sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk.
The innocent becomes the guilty. Left behind, humiliated, insulted, their body destroyed. Even their face no longer resembling a human form. Their blood spilled until the last drop, and died on the cross. That is the price that must be paid to redeem my sins and all of us. His love is proven through his sacrifice. Is it not enough for us to be grateful? Always faithful and obedient to him. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Sambil kita mengingat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar arti penebusan yang sebenarnya. Mengingatkan kita apakah kita selama ini benar-benar memaknai penebusan Kristus dengan benar atau tidak. Kalau mungkin selama ini kita lupa sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebelum kita duduk sidangan dengan Tuhan, makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, mari kita berdamai Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Sehingga di saat kita makan roti dan anggur itu menjadi berkat bukan menjadi kutuk. Berdamai dengan Tuhan. Kita mengakui kesalahan kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita. Agar kita layak Bapak Ibu Saudara.
Atau mungkin kita ada konflik, ada masalah dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak-anak. Dengan sahabat kita, mari kita bereskan, kita belajar untuk saling mengampuni satu sama lain. Terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa tersembunyi. Karena Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu, tetapi Dia mau kita mengaku di hadapan Tuhan. Bereskan hatimu. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Dengan sesama. Agar kita benar-benar layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang sabar, yang selalu setia melihat kami, menunggu kami untuk kembali. Dan kami sudah siap menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan layakkan kami semua. Dan Hamba berdoa biar roti dan anggur yang kami gunakan ada berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita sama-sama mengingat kembali, merenungkan pengorbanan Tuhan. Tubuhnya tercabik-cabik Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan berkata wajahnya tidak seperti manusia lagi. Sebuah penderitaan yang luar biasa. Hanya agar saya dan saudara menerima keselamatan, bukan binasa. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita mengangkat anggur ya lambang darah Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bapak Ibu Saudara, darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan. Tuhan membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya. Dan firman Tuhan juga berkata demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Dia sebagai ungkapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang diam. Sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Tinggikan namanya. Muliakan namanya, Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pengorbanan-Mu, buat kasih setiamu. Kau setia bagi kami, Allah yang tak pernah meninggalkan, yang selalu menerima kami apa adanya. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tetap percaya apapun keadaan yang Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lagi sekali katakan aku punya. Aku punya. Yes, katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari pergumulanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat kita percaya dengan iman. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami benar-benar memaknai pengorbanan Kristus dengan benar, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengalami keselamatan yang kekal. Hidup kami menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kembali Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta Edi Wanjoyo yang sudah menjadi saluran berkat di siang hari ini. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, kemanapun dia pergi, Injil dibagikan. Dan bahkan kami percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menolong, menghibur, bahkan membela Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.